Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya Cynthia dalam waktu teduh. Marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hikmat dari Allah Bapa yang memampukan kita untuk mengerti firman dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Renungan harian hari ini berjudul, Dapatkah kita bersuka cita? Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Habakuk 3 ayat 17-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Nats pembimbing hari ini diambil dari Habakuk 3 ayat 18-19. Demikian firman Tuhan. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Saya tidak pernah lupa pada pertanyaan yang diajukan oleh pemimpin pendalaman Alkitab kami. Apa yang paling kau takutkan akan menjadi ujian terberat bagi imanmu kepada Tuhan? Saat itu kami sedang mempelajari Habakuk 3 ayat 17-18 yang menceritakan bagaimana nabi itu berkata bahwa meskipun Allah mengizinkan penderitaan atau kehilangan terjadi, ia tetap akan bersuka cita. Sebagai seorang wanita lajang usia 20-an, saya menjawab, saya tidak tahu apakah saya dapat menahan kepedihan kalau kehilangan orang tua. Namun, hari itu saya berkata kepada Allah bahwa meskipun mereka meninggal, saya akan bersuka cita di dalam Dia. Dan saya segera menyadari bahwa lebih mudah mengatakan kalimat itu daripada melakukannya. Sebulan kemudian, ayah didiagnosa menderita sakit jantung dan takkan hidup lama. Ia belum menerima Yesus sebagai juru selamat. Jadi saya meminta agar Allah tidak membiarkannya meninggal sebelum mengenal Dia. Tahun itu tidak saja ayah yang meninggal, tetapi juga ibu yang sudah menjadi orang percaya. Saya tidak tahu apakah doa saya untuk ayah dikabulkan. Saya tak dapat bersuka cita dan bertanya-tanya apakah Allah mendengar doa saya. Pada saat saya menggumulkan keraguan ini dengannya, saya mengalami bagaimana Tuhan menjadi tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Mazmur 46 ayat 2. Saya pun menemukan harapan bahwa Allah, hakim segenap bumi, akan melakukan hal yang tepat untuk setiap orang. Kejadian 18 ayat 25. Kita dapat bersuka cita bila kita bersuka cita di dalam Tuhan, tempat perlindungan kita yang kuat dan hakim yang adil. Setiap orang harus memilih Kristus atau hukuman. Demikianlah renungan harian hari ini. Sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.